Ya, terima kasih untuk Kak Albert bisa berikan respon tepuk tangan untuk Kak Albert dan juga Kak Tony atas materinya. Luar biasa sekali dan menginspirasi kita semua tentunya. Sebelum kita masuk ke bagian sesi tanya jawab, ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh untuk teman-teman orang tua dan juga para adik-adik, silakan dibuka kameranya semua supaya kita bisa berfoto bersama. Nah, untuk adik-adik yang di sebelahnya ada orang tuanya, silahkan berposenya pose mesra ya. Pose mesra antara orang tua dan anak, silahkan dikreasikan mau seperti apa. Mau berpelukan, mau saling bentuk hati tangannya, mau saling anaknya kiss mamanya atau mamanya kiss anaknya, dipersilahkan sekreatif mungkin, semesra mungkin ya. Kak Anwar, apakah bisa mengcapture atau bisa foto? Kak Anwar? Ya, ya, siap. Ya, silakan dihitung ya Kak Anwar biar teman-teman orang tua dan adik-adik bersiap-siap dengan gayanya setelah hitungan Kak Anwar tentunya. Oke, Kak Tony juga foto ya. Oke, Ya. Kak Anwar dan Kak Tony akan sama-sama foto. Ada 3 halaman kalau di Kak Tony. Ya, nah untuk yang sendirian silahkan bergaya juga, terserah gayanya apa ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, masih terus. Jangan gerak-gerak. Masih terus, jangan gerak-gerak lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Masih lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Sudah udah selesai ya. Kak Tony? Udah. Udah ya, kan ada 5 layar ya? Oh, tapi yang belakang nggak nyalain kamera ya? Bukan, saya 3, tapi kan satu halaman 49 orang. Oke, baik, baik, baik. Jadi yang oke, berarti lebih besar kameranya ya. Oke, baik. Nah, sudah selesai ya tadi sesi fotonya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam sesi question and answer, yaitu tanya jawab. Nah, tadi sesuai dengan janji, kami akan bacakan terlebih dahulu yang memang bertanya melalui link pertanyaan yang sudah dibagikan oleh Kak Tony di awal acara ya. Yang lain yang ada di kolom komen harap bersabar setelah ini. Jadi Pertanyaan pertama, sebentar Kak Jovita. Jadi mau kasih ya. tahu ya, silakan pertanyaan semua ditulis di Google Form. Tujuannya supaya apa? Nanti kalau nggak terjawab di sesi ini karena waktu, kita tetap jawab lewat WA ya. Jadi jangan ragu-ragu bertanya ya. Oke, silakan Kak Jovita. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Tony ya. Nah, Kak Tony, Ya, pertanyaannya satu-satu atau mau dirangkap langsung 3 nih? jangan dong satu-satu, pusing. Satu-satu, baik. Nomor 1, bagaimana menghadapi dan berkomunikasi yang baik dengan anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget? Baik. Saya katakan gadget itu apa artinya gini ya. Satu sisi gadget itu kita perlu memberikan pengertian kepada anak kita. Satu itu. Jangan sampai kita juga terlalu melarang anak kita untuk bermain gadget karena nanti bahaya ya anak kita nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi sebab semua sekarang udah lewat gadget. Ya, jadi yang perlu itu adalah kita perlu untuk membuat sebuah perjanjian. Ya, buat sebuah perjanjian dengan anak kita. Contoh mungkin saya bagikan dengan tipsnya bagaimana saya ketika saya ngajarin anak orang lain termasuk juga saya ngajarin anak sendiri ya. Kayaknya lebih enak ya ngasih contohnya ya. Jadi setiap anak itu bisa kok dikasih pengertian, bisa banget dikasih pengertian kalau gadget itu ada waktu-waktunya. Itu satu. Kedua, anak juga perlu dikasih pengertian. Oke, kamu megang gadget, oke nggak ada masalah, tetapi kita juga perlu untuk memberikan kontennya. Jangan sampai anak-anak itu dibiarkan bebas untuk main gadget tanpa kita bisa mengontrol konten apa yang dia uh, mainkan atau dia tonton di gadget. Jadi kita sebagai orang tua juga kalau tahu anak kita susah banget untuk lepas dari gadget, yang pertama kita pastikan kontennya kita tahu apa yang dia tonton, dia mainkan, dan yang kedua kita batasi waktunya. Cari momen, cari konteks, komunikasi yang tepat, cari momen, ajak bicara. Ya, itu mungkin dari saya. Lalu berikutnya mungkin dari Kalbet ada ngasih masukan nggak? Karena gini, contoh saya mendidik anak saya sendiri. Saya punya anak 2, umur 7 dan umur 4, sama seperti Kalbet, anaknya bedanya usianya sedikit amper-amper gitu ya.
anak saya cukup lumayan tertib, disiplin dalam hal gadget. Nah ini muncul nih anak saya, ini Richie anak yang besar ya. Jadi ketika kita mampu memberikan pengertian, atau kadang-kadang gini loh, anak itu main gadget karena orang tua juga nggak tahu ya bagaimana caranya untuk mengisi waktunya. Jadi menurut saya kita sebagai orang tua juga perlu kreatif ya. Bagaimana, oke, kita melarang anak kita gadget. Lalu waktunya, energinya mau kita salurkan kemana? Itu yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita melarang anak kita gadget, tapi anak kita kelebihan energi, kelebihan waktu, dan mereka jadi melakukan hal-hal yang negatif kan. Kalau saya sih berpikir gini, gadget itu cuma buat ketika anak kita udah nggak punya waktu ngapa-ngapain, udah main gadget. Kayak saya sekarang waktunya kalau Richie sama Renata anak saya ini udah kehabisan, kita udah nggak ada waktu lagi untuk ngapa-ngapain, baru kita kasih gadget. Tapi setiap hari kita selalu menjadwalkan anak kita itu sibuk dengan aktivitas yang di luar gadget. Dan walaupun ada aktivitas di dalam gadget, itu adalah merupakan salah satu bagian dari kita punya planning rencana buat dia gitu. Itu aja sih. Ya, mungkin Kak Albert mau menambahkan atau gimana, terserah. Iya, benar. Sudah setuju, Iya, Kak Tony. Sudah lengkap itu. Sudah lengkap. Oke. Anak saya ikut Kalau ngomong gitu. ya. Oke, kalau gitu pertanyaan kedua untuk Kak Tony lagi ya, habis ini baru ke Kak Albert. Ya, boleh. Kedua, bagaimana cara berkomunikasi yang baik atau benar untuk anak yang introvert? Nah, itu harusnya dijawabnya sama Kak Jovita, karena Kak Jovita psikolog ya. Tapi nanti silakan yang banyaknya sama Kak Jovita. Kalau dari saya, dari sisi komunikasi ya, saya bukan ahli psikologis. Saya hanya ahli komunikasi. Tapi secara orang introvert itu perlu suasana. Ya, orang introvert itu biasa orang cermat. Orang yang cermat, orang yang nggak gampang terbuka ya. Jadi perlu dibuat suasananya yang menyenangkan, perlu dibuat momennya yang pas gitu ya. Harus dikondisikan. Kalau punya anak introvert ya syukur alhamdulillah puji Tuhan. Anda berarti punya tantangan ya bagaimana membuat anak kita bisa ngomong sama kita ya. Kita harus kreatif. Semakin kita anak introvert itu kita tekan, kita kasih pressure, semakin dia akan semakin menutup diri. Tapi semakin kita kasih kondisi waktunya, timingnya, tempatnya, kita kondisikan dengan baik dan kita bisa masuk dengan baik, itu saya rasa yang bisa kita masukkan kepada orang introvert. Tapi pertama-tama harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai orang tua, kalau orang introvert punya anak introvert, orang tua harus mulai dulu berkomunikasi dengan mengutarakan perasaan. Nah, mami itu sebel deh sama papi. Karena papi itu sekarang akhir-akhir ini ya udah jarang banget punya waktu buat kita. Bener gak sih? Menurut kamu gimana? Nah, dengan hal seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Ketika nanti mereka udah ngucapin pendapatnya, baru kita bilang, oh gitu ya, bagus juga sih pendapat kamu, bener juga sih. Kamu gimana? Apa sih yang kamu sekarang lagi rasain? Kamu gimana sih perasaan kamu? Nah, ya, itu pertanyaan-pertanyaan pancingan, tapi dimulai dari kita dulu sebagai orang tua. Mungkin itu Kak Jovita. Ya, baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya langsung aja karena pertanyaan banyak banget ya. Nah, untuk berikutnya pertanyaan untuk Kak Albert tentunya. Nah, untuk Kak Albert pertanyaannya tadi disebutkan ada 4 indikator untuk menentukan kalau kita memang passion. Nah, apa 4 indikator tersebut? Oke, thank you Kak Jovita. Jadi memang 4 indikator yang saya temukan passion itu bisa dikatakan kita question kalau melalui aktivitas. Ya, jadi ada aktivitas tertentu yang bisa kita jadikan passion. Contoh, saya dulu sukanya main Lego, gitu ya. Saya suka buat robot-robot Gundam. Itu saya SMA itu, waktu saya lagi memilih jurusan. Saya mikir, gimana kerjaan saya kalau saya suka, ini passion saya sih. Karena kalau saya pasang Lego, pasang robot itu, saya bisa 6 jam, 8 jam tuh nggak makan, nggak minum tuh happy banget gitu, setiap kali merakit. Nah ternyata, ya saya mulai menggali, saya baru tahu, ternyata yang menjadi passion saya bukan ngerakit Gundamnya, bukan ngerakit Legonya gitu. Itu hanya bagian yang menunjukkan sisi passion saya. Ternyata passion saya adalah mengkonsepting gitu ya, membangun sebuah konsep, menemukan sebuah pola dan merancang sebuah hal yang abstrak. Nah, itu passion saya. Jadi yang pertama aktivitas, yang kedua adalah pola area. Ada beberapa area umum dan khusus. Nah, ini ada beberapa hal yang ada di buku saya juga. Yang ketiga adalah pola prioritas nilai dan yang keempat adalah pola fulfillment.
ya pola pemenuhan diri. Jadi ini ada 4 hal, Bapak Ibu. Ini ada di buku saya. Kalau saya jelaskan terlalu, ini bisa jadi 2 sesi gitu untuk ini sendiri. Tapi kira-kira itu sih yang jadi gambarannya. Silakan Kak Jovita. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Albert, jawabannya mantap sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi masih ke Kak Albert, setelah itu baru ke Kak Tony. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada saat bertanya tentang passion dan sebagainya tersebut, apakah boleh kalau bertanya itu nggak pada saat SMA, tapi pada saat misalnya mulai SD atau SMP? Kemudian pertanyaan yang kedua menyusul masih dengan orang yang sama, yaitu adalah bagaimana apabila anak mengikuti fenomena seperti Atta Halilintar yang memang misalnya contohnya jadi YouTuber dan bisa mendapatkan banyak uang dari kegiatan YouTubernya tersebut. Albert kayaknya freezing deh ini. Oh, Albert freezing ya? Oke, Kak Albert, bisa mendengar suara saya? Kalau tidak bisa, langsung ke Coach Tony dulu ya pertanyaannya ya. Mohon maaf ya, dilewati dulu pertanyaannya karena Kak Albertnya freezing, kita menunggu Kak Albert kembali. Nah, berikutnya pertanyaan untuk Kak Tony nih. Cara supaya bisa dekat kembali dengan anak teenagers yang sudah ada luka batin itu bagaimana ya Kak Tony? Iya, butuh proses. Butuh proses dan butuh rahmat Tuhan. Karena memang kalau udah terluka, apalagi lukanya karena orang tua, ya pertama-tama ya orang tua harus merendahkan diri, meminta maaf, dan menunjukkan sikap perubahan, kembali membuka hati, gitu ya, dan mulai untuk memperbaiki komunikasinya. Itu sih. Ya intinya kalau udah ada luka, apalagi lukanya karena orang tua, ya seperti itu. Nggak ada cara lain ya. Orang tuanya sendiri harus merendahkan diri, berubah, dan sungguh-sungguh ya udah gitu loh, benar-benar berubah total. Gitu. Oke, sip, baik. Pertanyaan lanjutan dari orang yang berbeda, bagaimana menghadapi anak yang kalau dibilangi selalu menjawab dan emosi? Dan pertanyaan selanjutnya dari orang yang sama, bagaimana agar anak bisa berkumpul bersama? Mereka selalu di kamarnya masing-masing dan menganggap kalau berkumpul sama orang tua tuh nggak asik. Oke, pertama ya, untuk kalau misalnya setiap anak yang dijawab selalu jawabnya tuh sengak gitu ya. Iya. Kalau jawab selalu ngejawab tuh agak setengah ngebentak orang tua dan segala macam gitu ya. Ya, pertama saya belajar begini, perilaku anak itu belajar dari orang tua. Pertama cek dulu, kita masih melakukan hal yang sama nggak? Kadang-kadang mungkin anak juga mungkin belajar dari pola kita ya. Dari pola kita berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasi udah sengak juga, ya marah-marah juga, kalau ngomong gitu seperti marah-marah ya itu akan ketular juga ke anak. Anak akan mengikuti kita. Itu pertama cek itu dulu. Jadi nggak bisa langsung serta-merta menyalahkan anaknya. Kedua, kalau orang tuanya nggak begitu misalnya, tapi anaknya tetap gitu loh. Kalau ditanya apa, nggak jawabnya seenaknya atau segala macam. Oke, kita yang perlu dilakukan sebagai orang tua adalah kita diam. Jangan langsung, papi nanya kok kamu malah bentak-bentak apa segala macam. Enggak, kita diam. Kita diamkan saja. Oke, kita diamkan saja. Dan biasanya pertanyaan yang sering kali saya kasih ke anak-anak atau ke klien-klien saya adalah saya selalu begini, coba tanyakan ke anak kamu. Kira-kira kapan papi atau mami bisa berkomunikasi dengan kamu ketika kamu nggak lagi marah-marah? Tolong papi ke mami kasih tahu ya. Karena kalau memang kamu udah bisa diajak ngomong baik-baik, papi, mami mau ngomong baik-baik. Karena ini penting buat masa depan kamu. Jadi, diajak mikir. Jadi, tanyakan sama anak. Gitu lah. Kapan ada waktunya? Kalau misalnya bisa ditanya baik-baik, tolong kasih tahu papi waktunya kapan. Gitu ya. Jadi, kita tunggu gitu, cari momen. Makanya saya bilang konteksnya harus tepat. Kalau pas kita nanya anaknya jawabnya gitu, berarti kita lagi konteksnya lagi nggak tepat. Ya, kita tanyakan aja sama anaknya. Toh anak remaja udah bisa diajak bicara harusnya. Kedua, kalau ada anak yang lebih milih ngumpul sendiri di kamar karena sama orang tuanya nggak asik, iya karena memang mungkin orang tuanya nggak asik, gitu ya. Ya mohon maaf, saya harus ngomong jujur gitu loh. Ya, karena orang tuanya mungkin nggak asik gitu loh, nggak asik diajak ngomong, nggak asik diajak main gitu loh. Orang tuanya nggak mau untuk mencoba untuk masuk ke dalam dunia anak-anaknya gitu loh. Mungkin orang tuanya juga setiap kali anaknya minta apa-apa, nanti bentar papi lagi sibuk, nanti papi lagi sibuk. Ya,
itu juga akan membuat sebuah kayak luka dalam tanda kutip ya, membuat anaknya oh berarti kalau saya ada apa-apa jangan sama papi mami nggak asik gitu loh, gitu ya. Jadi pertama harus koreksi dulu ya, lihat dulu ke dalam diri orang tuanya kita selama ini kalau anak kita butuh apa-apa, apakah kita selalu oke nggak, gitu loh. Makanya saya bilang tadi ada salah satu kata yang penting kita sampaikan ke anak kita adalah you've got what it takes gitu loh. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu butuhkan kok dari papi mami gitu. Ya, nah kalau memang kondisinya sekarang anaknya sudah seperti itu, bagaimana? Ya, orang tuanya dulu harus bertobat, berubah dulu gitu ya, berubah dulu, mulai untuk mencoba untuk melayani anak gitu loh, melayani anak, kebutuhan anak gitu ya, atau menjawab atau hadir dalam setiap peristiwa atau membuat suatu kegiatan yang menyenangkan bersama gitu ya, atau mulai masuk ke kamar anaknya hanya sekedar untuk nemenin dia main, nemenin apa, nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja diam gitu loh. Duduk diam memperhatikan kalau dia lagi main, kalau dia ngobrol. Nanti paling dia kan nanya, ngapain sih papi di sini? Ngapain sih mami di sini? Udah di luar aja sana. Loh, nggak apa-apa. Kamu ngapa-ngapain boleh kok. Papi cuma pengen ada di sini. Kamu bebas ngapa-ngapain. Papi mami nggak ngelarang. Papi cuma pengen ada di sini gitu. Ya, itu kita mulai buka ibaratnya ya membuka komunikasi lah. Ya, karena kalau udah begitu berarti intinya antara orang tua dan anak ya komunikasinya berarti udah rusak. Kalau sudah sampai anak lebih memilih untuk diam di kamar daripada berkomunikasi dengan orang tuanya. Harus segera diperbaiki sih. Itu aja sih. Mungkin pertanyaan dari Kak Albert dulu. Kak Albert udah siap tuh kayaknya. Ya, oke. Terima kasih Kak Tony buat jawabannya praktikal banget. Nah, berikutnya pertanyaan untuk Kak Albert tentunya ya. Yang pertama adalah pada saat bertanya tentang passion dan sebagainya, apakah hanya tepat pada saat anak itu SMA? Bagaimana kalau kita menanyakan sejak dari SD atau SMP? Nah, pertanyaan yang kedua dari orang yang sama, bagaimana dengan fenomena YouTuber yang dapat uang banyak dalam waktu singkat ini? Bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak kita apabila dia menanyakannya? Silakan Kak Albert. Thank you Kak Jovita. Jadi yang pertama memang ya Bapak Ibu, pertanyaan ini bukan cuma ditanyakan pada saat memang SMA, saya setuju, tapi ditanyakan memang dari sekecil mungkin. Jadi saran saya adalah anak-anak dulu dikasih banyak eksplorasi akan kemampuan-kemampuan. Karena passion itu dikatakan passion waktu terjadi beberapa pengendapan istilahnya dari beberapa aktivitas yang dilakukan dan semua hal tersebut menjadi sebuah pola sebenarnya. Jadi saran saya ditanyakan memang dari semudah mungkin apa yang kamu suka lakukan, kira-kira aktivitas apa yang kamu tertarik lihatnya gitu ya. Saya sering sekali melihat memperlihatkan berbagai kemampuan-kemampuan melalui YouTube kan sudah banyak. Nah, kita pakai itu kasih lihat kalau kamu lihat ini bagian mana yang kamu suka, bagian mana yang kamu kepingin coba, bagian mana yang kamu nggak suka dan sebagainya. Nah hal ini menjadi sebuah database kita untuk bisa mengerti kira-kira mana yang cocok, mana yang nggak cocok dan kita kasih peluang untuk anak kita boleh mencobanya begitu Bapak Ibu. Jadi harus dari sekecil mungkin memang sehingga pola pengendapannya juga makin jelas. Makin banyak kita kasih eksplorasi, makin jelas mereka potensinya apa. Nah kira-kira itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana fenomena dengan YouTube orang-orang YouTube mendapatkan keuangan secara instan gitu ya kalau bisa dibilang dengan waktu singkat. Bapak Ibu zaman sekarang kita sudah nggak bisa lagi punya pikiran kuno bahwa mencari uang itu harus susah. Ya susah bukan artinya setengah mati bukan ya. Tapi gini kita harus punya mindset juga dengan teknologi zaman sekarang kita bisa menciptakan menghasilkan uang dengan waktu yang singkat. Contoh salah satu singkat adalah contoh pembayaran sudah singkat. Contoh iklan bisa kita lakukan di mana-mana gitu ya. Sehingga memang cara kita mendapatkan keuangan memang tentu saja lebih berbeda dari zaman dulu. Jadi saran saya fenomena ini adalah hal yang baik. Sehingga anak-anak juga bisa berpikir oh ternyata ada cara menghasilkan uang dengan cara yang berbeda dengan cara yang mungkin berbeda dari masa-masa yang lalu. Namun memang yang harus ditanamkan adalah bahwa proses dan kerja keras itu tetap harus ada. Gitu ya, pekerjaannya mau apapun juga selama itu bagus, selama itu benar, ya nggak jadi masalah. Ya, tapi yang perlu ditanamkan adalah value-nya harus benar. Kenapa kamu mau mencapai keuangan itu mau ngapain gitu ya? Apa saja yang menjadi value dan prinsipnya. Nah, prinsip kerja keras, prinsip proses itu nggak boleh hilang. Gitu. Nah, cara instan berbahaya. Nah, kan ini kata ada Bapak yang bilang ya. Nah, tergantung gini, kalau bicaranya pikiran instan untuk mencapai sesuatu dengan cara cepat, ya itu nggak sepenuhnya benar gitu ya. Arti kata bahwa kadang-kadang gini, saya ingin cari duit supaya cepat. Nah, tentu saja itu nggak tepat gitu ya. Tapi kalau sudah ada pandangan, oke, cari uang memang nggak cepat, tapi bisa
lebih cepat daripada masa lalu gitu ya. Tentunya dengan kreativitas kita bisa mempelajari banyak skill gitu ya. Nah, ini harus ditanamkan. Yang jelas instan dalam cara mendapatkan keuntungan secara instan itu tidak baik. Tapi kalau kita mau bisa menghasilkan uang dengan cara yang berbeda, namun jauh lebih cepat daripada yang dulu, ya itu nggak ada salah karena itu bicara skill dan teknik. Ya, tapi mentalitasnya harus sesuai dengan proses, itu penting. Mentalitasnya proses, tapi cara menghasilkan uang tentu saja kita bisa belajar. Jadi jangan dikunci bahwa oh cari uang harus susah, cari uang harus panjang, nggak bisa. Karena zaman sekarang banyak anak-anak muda dengan cara yang singkat sekali menghasilkan uang dan tetap mentalitasnya tetap. Kak Albert, suaranya putus-putus kembali. Mencari uang luar biasa baru usia. Ya Bu Jovita, udah belum ya Bu? Nah, sekarang udah. Jadi internet lagi agak jelek. Jadi mentalitas harus tetap dijaga proses. Jadi istilahnya loyal to proses itu saya percaya. Nilai bahwa Tuhan mengajar kita setia pada proses itu penting. Tapi cara menghasilkan uang tentu saja jangan kaku. Kita harus bisa juga ngajar anak. Ada cara lain loh, skill lain, kemampuan lain. Yang penting kita harus ngerti value-nya dulu. Itu yang paling penting buat saya. Demikian Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk Albert. Ini ada satu pertanyaan dari anak nih. Jadi si anaknya yang bertanya. Kak Albert, bagaimana bila saya sudah mencari dan merasa sudah mengenali diri saya sendiri dan potensi saya, namun tantangan dan percobaan hidup seringkali membuat saya minder dan meragukan kemampuan diri saya sendiri. Oke, thank you Kak Jovita. Jadi sadari bahwa kalau dari kakak ya, maksudnya kalau dari saya, yang namanya tantangan hidup pasti akan selalu ada. Di dalam kehidupan pasti harus ada badai. Harus ada badai, karena dengan ada badai kita bisa melatih diri kita jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi masalah dan tantangan hidup harus datang dalam kehidupan kita. Itulah cara kita uji, itulah nilai kita sebenarnya. Jadi jangan takut. Memang kadang-kadang tantangan membuat kita lemah atau membuat kita jadinya khawatir atau kita jadi bingung gitu ya. Tapi disitulah sebenarnya kalau kita sadar kita mau kemana, kita sadar kita why-nya dulu, kenapa kita mau ke sana, waktu kita jelas kita mau kemana dan kenapa kita ke sana, tentunya kita akan lebih baik dan bisa lebih punya kemampuan ya khususnya mengandalkan Tuhan. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Albert untuk jawabannya. Terima kasih sekali. Nah, ini ada dua, karena waktunya sudah sebentar lagi sudah mau habis, jadi saya hanya tutup di dua pertanyaan berikut ya. Di dua pertanyaan berikut saya tutup, dan untuk yang lainnya, mohon maaf yang belum bisa dijawab pertanyaannya, bisa nanti dijawab oleh kami bertiga di WA kalian masing-masing, maksudnya di WA teman-teman orang tua dan juga di WA atau di WA adik-adik sekalian. Nah, saya mau kasih kesempatan untuk yang tadi karena kasihan sekali pada ini ada yang raise hand, dari tadi raise hand terus tapi kemudian belum sesi tanya jawab ya. Tapi namanya pakai huruf Mandarin. Nah, jadi for the participant who raise hand and want to asking, please you can open your mic. Because I see your name writes in a Chinese letter, so I cannot write your name. Maybe you are from Singapore, maybe? Iya, karena Kak Jovita bisa bahasa Cungun kan? Waduh, nggak bisa, Rek. Oh, nggak bisa. Keren bisa. Ya, bahasa Surabaya bisa saya. Kalau bahasa Cungun nggak bisa. Iya, tapi ini udah nih kayaknya bisa. Bisa nih udah nyala dia. Sudah nyala ya? Oke. Please. Bentar. Please, if you want to asking, ada nggak? Oh nggak, belum. Apa udah nggak ada? Masih ada, cuman nggak respon. Nggak respon ya? Oh, oke. Udah yang lain aja dulu deh. Lu yang lain aja dulu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ditujukan untuk Kak Tony. Kalau sudah diajak bicara tentang... Oh ini udah nih, sebentar. Ini udah dibuka nih. Silakan. Halo. Please. Dia udah buka mic-nya. Ya, have you open your mic? Iya. Oke, we'll start video later. Tapi udah kan ya. Lanjut aja dulu deh, next dulu deh. Oh, next dulu ya. Oke, baik.
Nah, untuk Kak Tony selanjutnya, kalau sudah diajak bicara tentang pembatasan penggunaan gadget, sudah dibatasi waktu dan tetap aja tidak bekerja atau enggak fungsi gitu cara tersebut, apa yang harus dilakukan? Apakah bisa kalau saya sita HP-nya selama 1 bulan? Apakah dengan cara itu cukup bijaksana menurut Kak Tony? Nggak Silakan. bijaksana. Buat saya Anda nggak bijaksana sebagai orang tua kalau menyita HP ya. Ya, nggak menyita HP. Karena gini, setiap anak punya hak kok gitu loh. Nanti pada akhirnya dia akan melihat teman-teman yang lain nggak ada masalah tuh dengan orang tuanya dengan main handphone gitu ya. Nanti pada akhirnya anak akan terluka gitu loh, terluka dengan keadaan kenapa gue dilahirkan di keluarga yang orang tuanya nyita HP sedangkan teman-teman saya enggak gitu ya. Nah, jadi balik lagi pertanyaan saya kalau sudah diajak bicara dan anaknya tetap nggak bisa, ya berarti intinya kita yang perlu lebih kreatif lagi menurut saya. Ya lebih kreatif lagi untuk mengisi kegiatan anak kita, berarti kita terlalu apa ya, anak-anak kita tuh terlalu idle gitu loh, waktunya terlalu idle sehingga dia bisa main handphone. Intinya kurang dikasih kegiatan. Intinya sebenarnya itu. Karena saya berhasil tuh mendidik anak-anak saya dari kecil. Saya sangat demen banget anak-anak saya suka dengan gadget, tapi saya sangat batasi Sabtu Minggu saja. Dan berhasil. Dan tiap hari Sabtu pun kita membatasi maksimal main gadget 2 jam. Habis 2 jam berhenti 2 jam lagi. Berhenti 2 jam lagi. Boleh. Tapi maksimal 6 jam. Dan semua dipatuhi dengan baik. Gitu loh. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengisi waktu anak-anak kita dengan baik. Kalau memang ternyata nggak bisa lagi, kita juga udah dikasih kreatif dan dia balik lagi ke gadget. Nah coba cek gitu loh. Dia ngapain di gadgetnya itu ngapain? Ya, sibukkan dengan hal-hal yang positif, kasih dia konten-konten positif. Seperti ada contoh anak teman saya, dia udah ketagihan banget gadget dan nggak bisa lepas, benar-benar nggak bisa lepas. Oh ya sudah, selama masa PPKM ini orang tuanya sama saya sibuk gitu loh, ngasih konten-konten apa? Konten training ini di gadget kan? Di gadget udah. Ya dia mau nggak mau di gadget, tapi setidaknya dia megang gadget tapi sesuatu yang bermanfaat buat masa depannya. Gitu loh. Jadi anaknya belajar public speaking sama saya gitu loh. Nanti anaknya belajar hidroponik, anaknya belajar robotik segala macam. Tapi lewat gadget ya udah. At the end of the day kita tuh nggak bisa kok pada akhirnya memaksa anak kita lepas dari gadget, nggak akan bisa. Dunia itu semua nanti akan ada di sini. Ya intinya kontennya lah kita pastikan kontennya yang diperhatikan dan kedua kasih kegiatan yang lain. Itu aja, Kak Jovita. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Tony. Ada satu pertanyaan lagi terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Ditujukan untuk Kak Albert. Pertanyaannya adalah, tadi ada penjelasan pekerjaan yang akan punah. Untuk pekerjaan yang baik di masa depan, apa ya pekerjaannya? Silakan, Kak Albert. Thank you, Kak Jovita. Secara singkat aja, Bapak Ibu, pekerjaan yang paling bagus industrinya ada di STEM. Yaitu di science, yang menggunakan science, ya, lalu teknologi, lalu mathematics, engineering and mathematics. Nah ya, itu 4 itu yang paling bagus ya. Dan suaranya putus-putus, Kak. Maaf, Kak Albert, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Adalah juga sebuah hal pekerjaan. Saya chat aja kali ya. Ya, boleh. Kak Albert menjawab lewat chat, kemudian saya ajukan pertanyaan terakhir nih untuk Coach Sony, karena yang bertanya yang tadi raise hand dan tertulis dalam bahasa Mandarin ya. Ya, boleh. Shalom Kak Tony, gimana cara menghadapi anak yang keras kepala? Dan itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi question and answer malam ini. Saya mempersilahkan Kak Jovita yang menjawab pertanyaan ini, karena dari tadi Kak Jovita nggak jawab pertanyaan loh. Kak Jovita jawab lah. Ya, tapi kan Kak moderatornya psikolog juga ya. Oke, jawab dulu nanti saya tutup. Ya udah. Oke, baiklah. Tapi ini jawabannya oke. Gimana cara menghadapi anak yang keras kepala? Nah, mungkin yang dimaksud dengan keras kepala adalah pendiriannya teguh gitu ya. Sebetulnya di satu sisi anak yang keras kepala tuh bagus loh karakternya. Karena dia berpegang pada prinsip. Dia punya prinsip yang dia yakini benar menurut dia. Dan ini kalau memang prinsipnya bagus, ya prinsipnya baik, nah makanya landasannya kan kita orang tua. Pada saat usia dini itu kita memang kasih
do and don'ts-nya. Jadi benar-benar kalau pola asuh kan kita kenal ada otoriter, permisif, kemudian ada juga yang namanya demokratis, dan ada juga yang neglecting. Kalau neglecting benar-benar nggak usah dilihat dah, itu emang jelek banget lah. Kalau neglecting kan artinya kita mengacuhkan anak, kita terlalu sibuk sama pekerjaan atau sibuk sama gadget, kita biarin anak, kita kasih anak ke pihak ketiga, dan kita tidak berada di dekat anak. Itu kita hapusin aja. Nah, sisanya kan ada 3 nih, ada demokratis, otoriter, sama permisif. Kalau otoriter itu adalah kayak one way gitu, orang tua memberikan aturan, harus seperti ini, harus seperti itu gitu ya. Nah, ini baik dilakukan untuk anak usia dini sampai dengan usia 6 tahun. Kenapa? Karena anak usia dini kan belum tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya. Nah, jadi orang tua sifatnya harus masukin itu semua itu di usia dini. Itu otoriter. Let's say kita kasih otoriternya 80%, sisanya 20% buat demokratis dan permisifnya disisain ya. Mungkin buat orang tua yang belum tahu atau masih asing sama istilah ini, kalau demokratis itu artinya tetap ada peraturan, tapi kemudian peraturan ini kita komunikasikan, dan anak masih bisa kasih kita masukan. Tapi menurut aku sebaiknya nggak kayak gitu deh, mending aku itu mandi dulu baru belajar. Nah, itu masih bisa gitu ya. Nah, kalau yang permisif itu artinya adalah pola asuh di mana orang tua itu kayak ngebiarin anaknya, oh anaknya mau main game, oke. Mau ini dulu baru itu silahkan, semuanya dibolehin. Permisif baik nggak? Baik, tapi dalam porsi yang cukup dan di usia yang tepat ya. Nah, tadi balik lagi usia dini 0 sampai 6 itu otoriternya 80%, 20% sisakan buat demokratis dan juga permisif. Nah, setelah itu naik ke usia SD. Usia SD otoriternya kita kurangin. Misalnya contohnya 60% otoriternya, permisifnya sama demokratisnya kita naikin, kita banyakin demokratisnya, permisifnya ada sedikit lah, kasih anak itu ruang dan kesempatan. Nah, berikutnya di usia SMP, anak itu remaja, nah kita naikin lagi tuh demokratisnya yang lebih gede. Demokratisnya harus yang let's say kita bilang 70%. Otoriternya 20%, permisifnya 10%. Kalau kita mau persenin ya, kan kadang kita orang tua kayak mau angka gitu. Nah, berikutnya pada saat SMA, nah itu benar-benar udah 80 apa 90% demokratis tuh. Nah, waktu pas kuliah, ya udah permisif karena dia udah menjadi pribadi dia yang sendiri, yang punya prinsip sendiri. Balik lagi ke pertanyaannya, prinsip itu gimana kalau anak yang punya keras kepala? Ya, kalau prinsipnya benar itu bagus karena itu jadi modal dia pada saat dia remaja atau dia di usia kuliah, dia kan bisa bilang, enggak, aku nggak mau ikutin kalian. Ya, ada temennya ngobat nih, kamu coba dong, ini obat bikin happy kalau kamu punya masalah gitu kan, nggak apa-apa, cobain aja. Oh sorry, aku nggak mau. Kalau kamu nggak mau, berarti kamu bukan teman kita ya. Oh nggak apa-apa, teman yang baik itu nggak akan ngajak aku ke pengaruh yang negatif. Dia bisa ngomong kayak gitu. Ingat, jadi keras kepala dengan porsi yang cukup dan prinsip yang oke, yang baik, yang benar, itu bagus. Jadi jangan dihilangkan kalau menurut saya ya. Nah, jadi justru kalau menurut saya jangan dilihat keras kepalanya, tapi dilihat apa sih isi dari yang dia keras kepalain. Gitu. Misalnya contohnya, yang dia keras kepalain adalah gini. Mah, aku tuh bisa atur sendiri kok waktu aku. Tenang aja, yang penting aku itu ngerti kok apa yang aku pelajarin. Nah, sisanya biarin kasih aku kesempatan gitu. Nggak usah atur-atur jam berapa aku harus belajar, jam berapa aku harus bikin PR, dan kayaknya semua waktu aku untuk belajar. Aku bisa atur sendiri, nanti mama lihat aja hasilnya. Ya udah, kasih dia kepercayaan. Jadi lihat isi dari keras kepala atau prinsipnya dia apa. Kalau itu benar, go ahead, kasih dia ruang, kasih dia waktu untuk melakukannya. Nah, tapi kalau prinsipnya salah nih, balik lagi tadi ke ajarannya Kak Tony dan juga Kak Albert, bahwa diajak komunikasi baik-baik dengan cara tadi face to face gitu ya. Nah, atau paling enggak ya misalnya levelnya di ini dulu lah, head to head atau kemudian baru heart to heart, dan nanti baru naik ke face to face. Jadi bisa ditanyakan gini, misalnya contohnya, nah benar sih kalau papa atau mama dengar dari cara kamu berpikir, itu benar sih kayak gitu bahwa dia memang teman baik kamu gitu, dan kamu memang sebagai seorang teman yang baik ya memang harus mendukung dia, ya kan. Nah tapi menurut papa misalnya, terkadang teman itu nggak semuanya baik loh. Ya, teman itu ada juga yang pola pemikirannya itu salah karena satu dan lain hal. Nah, sehingga kalau kamu jadi teman baik dia, harusnya kamu yang memberikan pengaruh baik ke dia, bukan kamu yang terpengaruh ke dia. Nah, gitu. Jadi diajak berpikir lagi gitu. Bener nggak sih kalau misalnya contohnya teman kamu bilang, kalau kamu nggak ikut main game sama aku sekarang, berarti kamu quit dari kelompok kita. Menurut kamu tuh teman yang baik apa enggak?
Nah, kita tanyakan, nanti kan dia jawab, iya juga sih, harusnya kalau dia teman yang baik, dia nggak mungkin lah ya ngancam-ngancam kayak gitu. Nah, let's see, seperti itu. Jadi beri kesempatan untuk berkomunikasi. Karena waktunya udah habis, Coach Tony. Demikian jawaban dari saya. Mungkin Kak Tony atau Kak Albert mau menambahkan, dipersilakan. Dari saya cuma simpel seperti ini ya. Buat anak-anak yang masih tinggal di ruangan ini, closing statement dari saya, buat orang tua juga seperti ini. Bahwa kita ini sebagai seorang calon pemimpin. Seorang calon pemimpin itu nih ya, ada adik-adik semua ya. Seorang calon pemimpin itu membawa pengaruh, membawa dampak. Bukan terbawa pengaruh orang lain. Jadi seorang pemimpin itu adalah harus bisa mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Itu seorang pemimpin. Ya, jadi mari teman-teman semua, khususnya teman-teman muda di sini, yuk jadi seorang pemimpin dimulai dari sekarang. Itu aja dari saya, kata penutupnya. Dari Kak Albert, silakan. Silakan dari Kak Albert bisa memberikan. Ya, thank you Kak Tony, Kak Jovita. Jadi, ya, thank you semuanya buat suaranya putus-putus lagi, Iya, Kak Albert. Putus-putus. Kak Albert, suaranya putus-putus. Mungkin diketik aja deh, kalau nggak bisa diketik aja. Di kolom chat, nanti akan saya bacakan closing ya, statement-nya. Oke. Ya, baik. Saya sekarang ya, Coach Tony. Ya, boleh. Siap. Silakan untuk Kak Jovita. Ngomong ya. Iya, jadi kalau dari saya mungkin sambil menunggu Kak Albert menuliskan closing statement. Mohon maaf Kak Albert, suaranya nggak kedengeran alias putus-putus. Bisa ditaruh di chat aja, nanti saya bacakan ya, Kak Albert. Oke, sambil menunggu Kak Albert menuliskan, ya, kan butuh waktu nih menuliskan. Nah, jadi saya, tadi sudah kita dengar ya, closing statement dari Kak Tony, sangat inspiratif sekali, dan juga tadi materi dari Kak Albert juga sangat melengkapi sekali, terutama untuk dunia komunikasi antara orang tua dan juga anak-anak dalam usia remaja. Nah, kalau dari saya singkat aja, karena saya juga orang tua dari 3 orang remaja, 18 tahun, 16 tahun, dan 13 tahun anak saya. Nah, jadi saya itu cuma mau bilang sama teman-teman orang tua yang hadir di sini bahwa waktu kita sebagai orang tua tuh terbatas loh teman-teman. Jadi saya tuh menyadari anak saya udah 18 tahun, let's say ya, perempuan, yang kedua cowok 16 tahun, yang ketiga 13 tahun. Nah, pada saat anak kitanya sudah remaja nih, di SMA, sebentar lagi dia udah kuliah. Pada saat kuliah, kita bisa flashback lah pada saat kita kuliah itu dulu seperti apa. Lebih banyak ke pertemanan, kemudian dia juga sudah mengenal, punya pasangan nantinya kan, ada kekasih hatinya, ada pacarnya, dan kalau sudah punya pacar, tahu sendiri ya, jadi waktunya itu bisa, kalau ada 24 jam, mungkin 22 jam buat pacarnya, sama teman-temannya, sisanya buat kita. Nah, kemudian pada saat sudah kuliah lagi, mereka bekerja, itu sudah lagi, apalagi berkeluarga. Jadi sebetulnya kalau punya anak-anak di masa remaja ini, kalau buat kami, para orang tua, dan saya juga sharing ke para teman-teman orang tua, waktu kita terbatas, pergunakan waktu yang singkat ini untuk kita semakin dekat sama anak-anak kita lewat tadi komunikasi, melakukan hubungan baik. Dan untuk adik-adik sekalian yang berada di usia remaja, tentunya sayangilah orang tua kalian, sayangilah keluarga kalian, dan juga tentunya ingat tadi ya, karena kan kalian nanti akan masuk ke dunia kuliah dan sebagainya, diperlukan kemandirian. Jadi ada bagusnya kalau masa-masa sekarang adik-adik pakai untuk mendengar cerita-cerita orang tua, mendengar nasihat-nasihat orang tua, mendengar pengalaman-pengalaman mereka pada saat cerita tentang kegagalan dan sebagainya, itu sangat diperlukan untuk bekal nanti adik-adik di masa depan. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Terima kasih juga sudah hadir ke webinar yang diselenggarakan malam ini, dan peserta yang hadir juga banyak sekali. Saya lihat ada di 146 partisipan, ini luar biasa sekali. Semoga bisa kita ketemu kembali ya di waktu yang akan datang. Dan terakhir ada Kak Albert yang sudah menuliskan tadi closing statement. Kak Albert mengatakan, terima kasih Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi hati anak dan memastikan mereka bisa mengenal diri dan juga mengasah diri untuk menemukan peran mereka di masa depan, untuk memberikan jawaban dan juga tentunya memberikan harapan bagi dunia. Oke, itu closing statement dari kami bertiga.
Nah, sekarang giliran teman-teman sekalian dan juga adik-adik sekalian yang melakukannya di rumah. Kami bertiga mendoakan selalu, semoga selalu sehat, selalu juga menginspirasi, dan juga tetap berkarya tentunya dalam kesatuan keluarga. Nah, setelah ini akan ada pengumuman dari panitia dan juga langsung dilanjutkan doa penutup dari panitia. Saya persilakan waktu untuk Kak Steve. Silakan Kak Steve. Kak Steve, Ya. Gimana ya? Oh, ada di situ ya. Oke. Silakan Kak Steve. Halo, salam Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya materi pada malam hari ini. Saya cuma kasih pengumuman aja satu untuk anak-anak, adik-adik sekalian yang masih belum ikutin spirit. Silakan bergabung dengan kita di setiap hari Kamis jam 6 sore. Cara daftarnya langsung aja DM di IG kami, Teen Spirit JFM. Ya, untuk yang adik-adik yang masih belum bergabung dengan Teen Spirit. Oke, untuk menutup malam hari ini saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bro NC semua dan anak-anak sekalian mendapatkan suatu materi yang luar biasa. Tapi materi ini harus kita praktekkan bersama ya nantinya, proses bersama seperti pesan dari Bu Jovita tadi. Oke, mari kita tutup dengan doa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu sehingga kami pada malam hari ini dapat belajar bersama materi-materi yang dapat membangun kehidupan keluarga kami, terutama bagaimana kami sebagai seorang tua dan bagaimana kami sebagai anak dapat berkomunikasi, dan materi yang luar biasa juga bagaimana seorang anak dapat menentukan masa depannya ya Bapak. Biarlah kami dapat berproses. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu agar proses demi proses dapat kami jalani sehingga kami dapat membentuk kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapak, kami juga mohon berkat-Mu untuk para pembicara pada malam hari ini, Kak Tomijan, Kak Jovita, dan Kak Albert. Biarlah Kau berkati keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya Bapak. Biarlah mereka dapat semakin hari semakin berkembang dan dapat bertumbuh lebih luar biasa lagi untuk memberkati orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak, semua ini kami naikkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.